Suatu waktu saya berada di Palu, di daerah gempa ya, tahun 2018 ya, kurang lebih 2018 itu terjadi gempa dan ada satu sekolah yang hancur berantakan. Jadi karena gempanya itu memang besar sekali, jalan-jalan kayak roti begitu ya, terpatah-patah, nggak ada yang utuh, semuanya berantakan. Itu kurang lebih sudah lewat 1 bulan. Saya datang di sekolah itu, kemudian kami bikin persekutuan, gitu ya. Jadi di panas terik matahari, mereka kumpul, gitu ya. Nah, tempat yang ada itu adalah tempat yang kurang layak, begitu ya. Jadi, tapi sudah disingkirkan semuanya. Kemudian mereka duduk dan kami ibadah. Tidak ada speaker, tidak ada mic, gitu ya. Hanya ada gitar dengan gitar itu berapa senar? 6 ya. Pokoknya putus 1, tapi itu siswa main luar biasa gitu ya. Dan mereka memuji Tuhan. Saya lihat adik-adik di sini juga semangat ya memuji Tuhan. Nah, pada waktu seperti itu mereka mempertanyakan Tuhan. Gitu ya. Jadi waktu diskusi, Pak, kalau Tuhan itu baik, kenapa kami kena gempa di sini? Saudara bisa tertawa, bisa nggak ada kaitan apa-apa, tapi bayangkan kalau ketika gempa itu orang tuamu mati karena gempa, rumah sudah tidak ada, masa depan jelas-jelas sangat tidak jelas. Mereka mau apa? Jadi di Palu itu, di pantai itu tsunami. Dalam waktu bersamaan di tengah-tengah itu ada likuifasi. Jadi tanah itu keluar air dan akhirnya lumpur keluar. Rumah itu pohon kelapa dan bisa 4 km berpindah. Jadi banyak orang mati dan itu terbalik-terbalik begitu ya. Di pegunungan terjadi longsor dan lain sebagainya karena gempa tanah terbuka. Itu motor jatuh ke dalam. Habis itu berapa waktu gempa besar lagi, tertutup rapat. Jadi susah mau cari orang. Pada waktu seperti itu, di mana Tuhan? Ya, benarkah kita punya kasih yang sejati? Nah, Yesus jelas-jelas, saya rasa dari mimbar ini sudah sering juga disampaikan ya. Hari ini kita akan belajar 2 hal. Yang pertama, bagaimana kita menerima kasih itu. Dan yang kedua, respon kita terhadap kasih Tuhan itu. Yang pertama, bagaimana kita menerima kasih itu. Saudara, siswa-siswa yang kumpul pada waktu itu, kemudian saya bilang, ayo kita masak mie dulu. Jadi nggak ada makanan. Kita masak mie. Beras di sana banyak, di daerah itu. Nah, kemudian kami makan rame-rame dengan mereka. Kemudian saya bilang, tahu nggak kamu, makan mie itu nikmat sekali. Udah 24 jam lebih mereka tidak makan. Mie 1 bisa bagi 4 orang. Jadi kuahnya yang banyak. Yang penting gurih. Dan kita makan. Sendok susah cari. Terpaksalah semua main tangan. Ya. Dan seperti minum kopi. Begitu ya. Saudara tahu, mereka makan dengan mencucurkan air mata. Jadi dari helikopter diturunkan dos Indomie itu. Tidak ada yang rebutan. Semua berbagi. Saya kasih tahu mereka. Hari ini kamu bisa makan mie itu lihat Tuhan tidak? Iya. Itulah kasih Tuhan. Saudara dikasih Tuhan. Saudara lahir di keluarga yang bukan sempurna. Bapak mamamu itu orang-orang bukan sempurna. Mereka telah jatuh dalam dosa. Nenek moyang itu dari Adam itu sudah jatuh dalam dosa. Kita lahir dibesarkan dalam dosa. Siapa yang tolong kita supaya kita masuk ke surga? Upah dosa ialah maut. Bagaimana orang menerima
Yesus datang kepada kita. Pada waktu engkau membutuhkan pertolongan, kekuatan dari Tuhan, pada waktu itulah Tuhan datang. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Yohanes 14 ayat ke-6. Karena ini siswa, jadi saya mau sampaikan. Dalam bahasa Ibraninya itu aku adalah itu ego eni. Ego eni artinya tidak ada aku selain aku. Tidak ada aku selain aku. Yesus datang ke dalam dunia untuk mati. Kenapa harus mati? Upah dosa ialah maut. Dan maut itu harus diselesaikan dengan curahan darah. Karena itulah Yesus turun ke dalam dunia. Yesus berasal dari surga, turun ke dalam dunia. Dia hidup, hari Jumat dia mati. Jumat Agung kita peringati. Hari Minggu dia bangkit. Setelah itu dia menampakkan diri kepada murid-muridnya. Setelah itu ia kembali ke surga. Dari surga kembali ke surga. Itulah jalan keselamatan. Tidak ada yang lain. Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga. Selain di dalam dia. Di dalam dia itu Yesus ya. Yang olehnya kita diselamatkan. Yang lain saya boleh toleransi. Tapi soal Yesus itu tidak. Ya. Yesuslah yang mati untuk menebus dosa kita. Nah saudara, ketika saya memberitakan Injil dengan orang-orang, saya tidak berkata, percaya Allah Bapa, percaya Roh Kudus. Tidak. Percaya kepada Yesus. Kenapa? Yang mati di kayu salib itu siapa? Yesus. Dalam perjanjian lama, penebusan dosa itu orang bawa kambing, bawa apa, dipotong, darahnya dicurahkan, dipersembahkan. Yesus adalah anak domba Allah yang diberikan supaya setiap kita yang percaya kepada Yesus diselamatkan. Nah, sekarang soal percaya itu ya. Saudara tahu, setan itu percaya kepada Yesus. Setan itu percaya Yesus. Makanya kalau ada orang kerasukan, diusir bukan dalam nama yang lain, dalam nama Yesus. Satu waktu 5 anak Imam Skewa di dalam Kisah Para Rasul, mereka melihat Paulus, oh cara usir setannya begitu, gitu ya. Misalnya Pak Yulisman usir setan, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Keluar itu setan. Jadi anak-anak Imam Skewa ini pas ada orang kerasukan, mereka juga berdoa dalam nama Yesus yang disebut oleh Paulus. Saya mengusir kau. Alkitab mencatat mereka dipermalukan oleh setan. Lari dengan kaki telanjang. Jadi apa itu percaya? Apa bedanya saudara percaya Tuhan dengan percaya setan? Setan itu percaya Tuhan itu ada. Tuhan itu memang ada. Dan bedanya hanya satu. Saudara, arti percaya itu kalau di dalam perjanjian lama ketika bangsa Israel mengeluh, marah, kemudian Tuhan mengirim ular-ular tedung. Ular tedung itu sekali gigit, beberapa saat saja mati dia. Taruhlah kita ini masyarakat Israel. Datanglah dari pintu sana ular, dari sana. Ular itu pendek, tapi sekali gigit mematikan. Nah, ribuan masyarakat Israel pada waktu itu mati digigit ular. Kemudian mereka datang kepada Musa. Tolong. Nah, singkat cerita, Musa diperintahkan Tuhan mengangkat ular tembaga. Diangkat pakai kayu silang. Itu lambang dari salib. Siapa yang memandang dengan tetap ular tembaga itu, ia tetap hidup. Sekarang pertanyaannya, gampang enggak untuk melihat ular tembaga itu diangkat? Atau saudara lihat ular yang berkeliaran di dekat saudara? Kalau saya pribadi, susah itu untuk, susah. Di sini ada ular, di sana harus pandang salib itu, susah sekali. Tapi rupanya ada juga, dan mereka tidak mati semua. Nah, di dalam perjanjian baru, Yesus datang, dan barang siapa percaya kepada Yesus,
ia memperoleh hidup yang kekal. Nah, kata percaya dalam bahasa Yunani di dalam Perjanjian Baru, boleh pinjam kursi satu, Pak Yunus, kursi untuk saya. Saudara, ini kursi. Waktu saudara duduk, saya duduk tadi di sana, tidak tanya-tanya, ini kursi kokoh atau tidak. Sekali lihat, saya langsung duduk. Saudara, ini saya percaya dengan kursi ini. Seluruh berat badan saya ada di kursi ini. Saya tidak duduk ngangkang. Saya takut jatuh, jadi di kursi tapi ngangkang. Itu ya, tidak percaya dengan kursi ini. Kenapa saya bilang waktu saudara duduk, menyerahkan seluruh berat badan kepada kursi ini, itu artinya percaya. Karena percaya dalam bahasa Yunani artinya mempercayakan diri kepada Tuhan. Setan percaya bahwa Yesus berkuasa, tapi dia tidak pernah mempercayakan dirinya kepada Tuhan. Yesus datang, bukan kita yang cari dia. Ketika Yesus datang ke dalam dunia, dan itulah jalan yang paling benar. Yang lain itu kepercayaan yang lain dan semuanya, pokoknya yang bukan Kristen itu ibarat begini. Kalau orang tenggelam di kolam, atau di sini di pantai kali ya, di laut ya, terus ada yang tenggelam. Saya tenggelam. Saya pernah satu kali tenggelam, habis makan bersama, terus berenang, kram perut di kolam renang. Tapi ya, saya bisa berenang, tapi heran waktu itu tidak bisa bergerak dan mulai tenggelam. Saya belum bisa mati di sini. Saya mulai minum air, takut. Saya muncul di air, teriak-teriak saya, tolong, nggak ada yang tolong. Kenapa? Karena saya sudah 4 balik di situ berenang. Orang melihat bisa berenang ini, jadi saya 4 balik, bolak-balik, dan di tempat yang dalam itu saya kram, udah kram perut, kram kaki, dua-dua. Jadi kayaknya tamat riwayat saya. Saya teriak-teriak. Itu tentara, itu kan kolam tentara ya. Ada tentara di sana. Saya begini-begini, malah dia juga ikut begini. Ya. Saudara, di luar kekristenan, mereka berkata, kalau mau selamat begini caranya. Itu di sana pintunya. Ringankan badanmu, pikirkan yang baik, tenang saja. Tapi semua di pinggir kolam. Hanya Yesus. Waktu engkau tenggelam, dia terjun dari surga, turun ke dalam dunia. Dia datang. Bukan karena kamu hebat, bukan karena kamu berharga, bukan. Tapi karena Yesus mengasihi kita tanpa batas. Kalau kita mengasihi, itu pikir-pikir, ini Bapak Ibu Guru saya kasihi. Kenapa? Karena ada sesuatu yang saya terima. Kalau dia nggak ada harapan, ini orang udah bodoh, udah sering terlambat, sekolahnya pasti kayaknya nggak naik kelas deh. Apa saudara mau mengasihi dia? Belum tentu. Kasih manusia munafik, tapi kasih Tuhan, sekalipun kamu berdosa, justru Yesus berkata, aku datang bukan mencari orang benar, mencari orang berdosa. Di dunia ini saudara, kalau engkau berhasil, semua orang datang. Selamat ya, luar biasa. Wah, luar biasa. Tapi kalau kamu gagal, tidak berhasil, gagal lagi. Apa ada orang ya yang saya temanmu? Tidak. Saudara baca berita-berita. Orang sukses, seorang pelawak sukses, kemudian kena stroke. Hanya dalam hitungan 3 hari, istrinya ceraikan dia. Kemudian ditanya wartawan, kenapa kamu ceraikan suamimu yang sedang stroke itu? Sudah nggak ada apa-apanya. Itulah dunia. Tapi Yesus, waktu kita berdosalah, Yesus datang kepada kita. Akulah jalan. Dan jalan itu adalah jalan yang paling benar. Tidak ada yang lain. Jalan itu membawa kita kepada kehidupan. Dan Yesuslah jalan itu. Karena Yesus tidak berkata, di sana pintunya untuk bisa keluar. Tidak.
Yesus berkata, ego ini, akulah pintu. Akulah jalan. Yesus tidak berkata, di sana, ke sana, belok kiri, belok kanan. Tidak. Hanya percaya Yesus. Saudara, hari ini saya menantang saudara untuk, benarkah saudara udah percaya Yesus? Kalau lihat muka-muka saudara ini, kayaknya keluarga-keluarga Kristen ya. Benarkah saudara percaya Yesus? Nah, yang kedua, saudara, di dalam firman Tuhan ini, saya bacakan ya, 1 Yohanes 4 ayat 9 sampai 10. 1 Yohanes pasal 4 ayat 9 sampai 10. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia. Supaya apa? Supaya kita hidup olehnya. Saudara, kata supaya kita hidup olehnya, itu adalah bukti kalau kita sudah menerima anugerah Tuhan. Sudah diselamatkan. Ya. Inilah kasih itu. Ayat 10, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Ya. Jadi yang pertama, memang saudara harus menerima Yesus. Tapi yang kedua, saudara harus membuktikan bahwa saudara hidup di dalam Yesus. Ya. Banyak anak Tuhan mengaku, saya percaya Tuhan, tapi dosa jalan terus. Dosa jalan terus. Saya mengasihi Tuhan. Saya cinta Tuhan. Dosa jalan terus. Satu kali ada seorang menteri di negara kita, menteri orang Kristen di Indonesia. Dia memberi bantuan gereja-gereja, ada yang 50 juta, ada yang 100 juta, ada yang 500 juta. Tapi di NTT bagian sana ya, nah, mereka bagi itu gereja-gereja. Wah, gereja-gereja pesta dengan uang itu. Ternyata Pak Menteri ditangkap KPK. Kemudian ditanyalah, hasil korupsi ini kemana uangnya? Terus Pak Menteri menjawab, saya sudah bagi di gereja-gereja. Saudara tahu, di satu sisi dia memuji Tuhan. Puji Tuhan, puji. Saya bangun gereja, saya bangun gereja. Di sisi lain, dia korupsi. Iman seperti itu tidak membuktikan bahwa dia percaya Tuhan. Ya. Tidak linear. Kalau bahasa matematika itu linear, bukan seimbang. Kalau seimbang itu di sini saya bangun gereja, berbuat baik supaya seimbang. Kalau di sini berbuat dosa, ya impas. Kan ada agama yang beramal saja, berbuat baik saja. Di sini ada dosa, nanti dihapus dosanya. Gitu ya. Ada juga agama yang lain berkata, kita doakan, kita berdoa, diulang-ulang berdoa supaya apa? Ngurangi dosa di sini. Nah, orang Kristen banyak juga yang berpikir, ayo ke gereja, melayani Tuhan, berikan yang terbaik buat Tuhan. Supaya apa? Supaya selamat. Saudara, menerima anugerah Tuhan itu tidak seperti itu. Bukan karena kita rajin ke gereja, saudara mendapatkan keselamatan. Tidak. Kebaikan itu baik gak? Baik, tapi tidak bisa menyelamatkan. Jadi kalau saudara ke gereja, pergi, kemudian memberikan semuanya bagi Tuhan, tapi saudara sebenarnya dalam pikiran, saya melakukan ini supaya saya masuk surga. Ya, makanya ada kadang-kadang orang bilang, rajin-rajin kau ke gereja supaya masuk surga. Tidak benar. Yang benar adalah orang yang telah menerima anugerah keselamatan dari Tuhan, ia otomatis akan berubah mindsetnya. Mindset itu cara berpikir bahwa saya melakukan yang terbaik, melakukan kebaikan, melayani Tuhan. Karena apa? Karena sudah percaya Yesus. Nah, yang terakhir, saya ingin saudara mengerti, ketika kita menerima kasih yang sejati, kasih itu akan mengalir di dalam hati kita. Kalau kamu punya sakit hati dengan keluarga, ya, saya satu kali di Makassar, waktu saya di Makassar itu, memang orang-orang timur itu
Timur itu mulai dari mana ya? Makassar sampai Papua sana gitu ya. Kalau didik anak itu memang kejam. Kejam sekali gitu ya. Anak bagi rapot. Terus nilai nilai rapot itu dari report, laporan, itu bahasa Inggrisnya report, tapi jadi rapot di kita ya. Seluruh Indonesia bilang itu rapot. Orang Inggris kaget-kaget, apa itu rapot gitu ya. Report. Nah, wah nilainya rendah, langsung kamu sekolah tiap hari saya antar, bla 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 bla, pak. Aduh, saya kasihan sekali lihatnya. Udah satu kali masih kurang, di spin lagi. Spin itu kalau main pingpong tuh begini, tuh ya. Jadi kanan kena, kiri kena. Saudara tahu, dia masih berdiri dengan tegak, kaki melayang, gitu ya. Sampai rubuh, sudah rubuh, sambil lewat dia tendang lagi. Saya dalam hati, wah, saya aja dengan dogi saya tidak berani begitu. Kasihan, ini orang. Saudara tahu anak itu berdiri. Bapaknya tinggi besar. Bapaknya jalan sana. Pak, katanya gitu. Terus bapaknya diam. Kenapa? Tunggu kalau sudah tua ya. Saya pukul dari belakang. Orang tua kita itu sebenarnya mau melakukan yang baik. Omongannya, sikapnya. Tapi seringkali itu membuat kita tersayat, sakit hati. Dan kalau itu ada pada kita, itu bisa merusak iman kita, merusak mental kalian. Kalau ada Yesus dalam hatimu, maka kasih itu akan mengalir. Engkau akan sanggup untuk mengampuni orang lain. Tapi sebelum mengampuni orang lain, ampuni dulu dirimu. Ampuni dulu dirimu. Jadi begini, beres dengan Tuhan, kita akan beres dengan diri sendiri. Dan kita otomatis akan beres dengan orang lain. Kamu oke, saya oke. Tapi yang paling utama, saya oke, kamu oke. Kalau saya oke, kamu tidak oke, urusannya dia. Saudara dikasih Tuhan, Yesus ada di dalam hidup kita, maka pengampunan itu akan mudah keluar dari diri kita. Nah, saudara dikasih Tuhan,